Undur ma qala wa la tandur ma qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Undur ma qala wa la tansur ma qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lupakan siapa yang menyampaikan. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa hidup saya seperti ini? Bahkan ada yang mengeluh, mengapa doa saya belum dikabulkan? Sampai ada yang berprasangka buruk kepada Allah. Padahal kita sebagai seorang muslim harus meyakini satu kebenaran besar, bahwasanya Allah tidak pernah salah memberi takdir kepada hamba-Nya. Kaum muslimin rahimahumullah, beriman kepada takdir baik dan buruk merupakan rukun iman yang keenam. Artinya keimanan seseorang belum sempurna sampai dia yakin bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya sudah berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satu pun yang luput dari kehendaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kaum muslimin rahimahumullah, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya penilaian manusia sangat terbatas, padahal ilmu Allah tidak terbatas. Apa yang kita anggap sebagai musibah boleh jadi itu jalan terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Apa yang kita anggap sebagai nikmat boleh jadi itu keburukan besar bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimahullah, Allah sering memberi ujian kepada kita bukan untuk menyakiti hamba-Nya, melainkan untuk menaikkan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita, menguatkan iman kita. Atau Allah akan menyelamatkan kita dari keburukan lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa sesuatu kelelahan, kesusahan, penyakit, bahkan duri yang menusuknya, maka Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kaum muslimin rahimahumullah, dari penjelasan ayat dan hadis di atas, maka sikap kita kepada takdir Allah adalah yang pertama, ridho. Ridho menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Yang kedua, sabar. Sabar menahan diri dari keluh kesah dan keputusasaan. Yang ketiga, ikhtiar. Tetap berusaha karena usaha sebagian dari takdir. Yang keempat, tawakal. Menyerah yang beralasan juga menggunakan istighfar. Baiklah, saya akan membacakan kata-kata mukaddimah yang langsung saja kajian selama adalah pada malam hari ini yang berjudul Allah tidak pernah salah dalam memilih takdir kepada hamba-Nya. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan ini tidak sedikit manusia yang merasa kecewa dengan keadaan hidupnya. Ada yang berkata, kenapa hidup saya seperti ini? Ada yang mengeluh, mengapa doa saya belum dikabulkan? Bahkan ada yang sampai berprasangka buruk kepada Allah. Padahal sebagai seorang muslim, kita harus meyakini satu kebenaran besar, yaitu Allah
maksiat. Bahkan tidak boleh melihat sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian hati, sehingga lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa harus menjaga lisan dari ghibah dan mengadu domba yang mengakibatkan pertengkaran. Menurut Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang haram untuk diucapkan juga haram untuk didengarkan, termasuk juga mendengarkan orang yang sedang berghibah, dan menghindari berbuka puasa dari makanan yang tidak jelas halal atau haramnya. Yang ketiga yaitu saumul khusus, yaitu puasanya orang istimewa. Puasa tingkatan ini yaitu orang yang berusaha untuk tidak mendekati kehinaan dan perbuatan keji. Pada
Mari kita